Oke Boboto, ketemu lagi dengan Opa di Konten Jurnal Opa. Kali ini Opa kembali mengajak Boboto untuk mengenal salah satu legenda Persib, yaitu Gatot Prasetyo. Dia adalah kiper Persib di era Liga 1 sampai Liga sempat keluar ya. Udah keluar dan terakhir adalah menjadi pelatih kiper Persib. Oke Boboto, kita mulai pembicaraan ini. Coach Gatot, apa kabar? Baik. Opa, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Udah lama kita nggak ketemu. Iya nih, lagi. biasanya kita juga langsung bicara by phone atau lihat WA, tapi mungkin saya tahu ganggu coach yang lagi banyak kerjaannya gitu. Oke, Kang Opa. Yang penting kita sehat, Opa. Amin. Bisa kembali, bisa silaturahmi, kita ketemu, Amin. ngobrol-ngobrol. Amin. Ya. Coach Gatot sekarang kegiatannya apa setelah lepas dari Persib? Selepas dari Persib, seperti halnya saya sebelum masuk Persib. Jadi saya aktif atau berdinas di Dispora Kota Bandung di bidang infrastruktur pemuda. Jadi saya kembali lagi ke rutinitas saya sebagai PNS atau ASN di Kota Bandung. Oh iya. Terus apa tuh yang digarap? Tugas saya sementara ini fokus di infrastruktur pemuda. Jadi awalnya saya sempat di infrastruktur olahraga, ada beberapa sarana olahraga yang kita rehab, yang kita bangun untuk memfasilitasi masyarakat berolahraga di Kota Bandung. Tapi sekarang saya dapat tugas baru untuk memperhatikan keberadaan sarana dan prasarana olahraga. Jadi salah satunya yang sekarang sedang saya tangani adalah pembangunan Gedung Gelanggang Muda (GGM) yang ada di sebelahnya Gedung BIP di Jalan Merdeka. Jalan Merdeka ya. Dan ada dua gelanggang taruna yang adanya, satu di Jalan Martanegara ya, di kompleks perkantoran Pemda di sana. Dan satu lagi ada di daerah Sarijadi, namanya Gelanggang Taruna Bojonegara. Jadi semua sarana untuk pemuda. Di sana kita buat co-working space dan youth space. Oh iya. Gitu. Itu belakang ini fokusnya di gelanggang untuk pemuda. Iya. Bocorannya dong, ada nggak fasilitas olahraga lainnya, misalkan ada lapangan sintetis lagi yang akan dibuat di mana gitu? Ya, pemerintah kota selalu dinamis dan mendengar apa yang menjadi kebutuhan akan masyarakat berolahraga. Ya, salah satunya saya awali memberikan masukan kepada pemerintah kota untuk membuat lapangan sintetis di Lodaya. Alhamdulillah sudah terwujud, tapi nampaknya saya lihat ke sini masih jauh dari cukup. Mudah-mudahan ini Pemda bisa menganggarkan kembali untuk menambah sarana prasarana, khususnya lapangan sepak bola yang saat kapan saja, cuaca apa saja, masyarakat bisa telayani. Ya, kalau gitu. melihat kebutuhan, kira-kira berapa lapangan lagi harus disediakan oleh Pemkot untuk memenuhi keinginan masyarakat berolahraga khususnya sepak bola? Ya, kalau lihat dari sisi penyebaran animo masyarakat ya. Di sini ada beberapa daerah yang memang fanatik ya, seperti daerah Gede Bage, daerah Ujung Berung, daerah Antapani ya, dan masih memungkinkan untuk adanya pengadaan lapangan-lapangan sepak bola apa enggak. Tapi untuk sementara ini lapangan yang ada coba kita tingkatkan gitu ya. Tingkatkan fungsinya, ataupun kita mendekati standarisasi. Ya, kita meningkatkan standarisasi. Ya tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah. Okay. Mudah-mudahan sedikit-sedikit kita bisa mengakomodir keinginan masyarakat. Kalau begitu kegiatannya di kantor padat ya, dan cukup strategis gitu ya. Ya sebetulnya. Apakah itu yang membuat Anda akhirnya harus berpisah dengan Persib di musim lalu? Ya, ini suatu pilihan yang berat sebetulnya. Ya, awalnya saya diberi sama Allah talenta di sepak bola, dan saya bisa jadi profesi di sepak bola itu suatu anugerah besar, dan sampai hari ini saya nikmati itu sebagai suatu anugerah. Saya bisa bekerja di mana pekerjaan itu adalah hobi saya. Ya. Tapi suatu saat saya harus hobi yang menghasilkan lagi ya. Ya, itulah yang anugerah besar, kita harus syukuri begitu. Hobi kita menyenangi itu dan ada penghasilan, itu suatu anugerah. Kan tidak semua orang menikmati seperti itu.
Nah, tapi suatu saat saya memilih untuk menjadi ASN atau pegawai negeri. Di situ dituntut konsekuensi-konsekuensi, di mana saat ini seorang PNS bisa melakukan kegiatan yang lain, tapi konsekuensinya dia harus ambil hak dia. Hak sebagai pegawai yaitu harus ambil cuti dan segala macam. Dan untuk saat ini nampaknya agak berat untuk saya mengambil itu. Makanya saya dengan berat hati, saya untuk sementara mengubur dulu hobi saya dan saya menjalani kewajiban saya sebagai ASN. Apa alasan Anda tidak mau memanfaatkan hak yang Anda miliki sehingga Anda bisa tetap menjadi pelatih Persib? Kan selama ini masyarakat tahu hubungan Anda dengan tim pelatih begitu harmonis, tapi tiba-tiba menjadi geger ketika Anda keluar gitu. Ya, ini tadi fenomena yang ada atau kenyataan yang ada di kita, khususnya di sepak bola di Indonesia ini, banyak hal yang susah diprediksi. Jadi kalau bahasa kami teman-teman bola mengatakan bahwa yang pasti itu ketidakpastian. Jadi itu yang berat untuk kami. Dari situasi itu saya berpikir saya mencari yang lebih pasti, yang sedang saya rintis dari awal, yaitu sebagai ASN. Saya jadi ASN sejak tahun 92 dan kebetulan sekarang saya diberi kepercayaan untuk suatu pekerjaan yang cukup menuntut konsentrasi di sini, maka dengan berat hati saya tinggalkan sepak bola dulu. Oh gitu. Untuk sepak bola profesional ya. Ya. Untuk sepak bola profesional. Itu keputusan waktu meninggalkan Persib itu terjadi ketika kompetisi belum selesai atau ketika kompetisi sudah usai? Ketika harus Anda nego lagi untuk menandatangani kontrak? Ya, selama saya menjalani kegiatan saya sebagai asisten pelatih di Persib di tahun 2019 bersama baik Radovic maupun Robert. Di situ juga ya cukup cukup berat dirasakan sama saya karena saya harus terus pintar-pintar membagi waktu dan membagi energi saya. Karena ya itu tadi pada kurun waktu itu saya belum punya izin yang formal untuk bisa sepenuhnya membantu Persib karena saya masih punya kewajiban sebagai PNS. Nah, setelah saya evaluasi, saya pertimbangkan bersama keluarga dan apa yang saya rasakan, begitu ada tawaran untuk memperpanjang kontrak untuk tahun berikutnya, saya dalam forum diskusi dengan manajemen dan head coach, itu saya utarakan bahwa kemungkinan saya tidak bisa bersama lagi dengan Persib di kompetisi berikutnya. Itu kurang lebih kita masih menyisakan 3 pertandingan terakhir ya di liga yang terakhir itu. Ketika Anda memutuskan mundur, meski kompetisi belum usai, Anda memberi input nggak ke Robert atau ke manajemen bahwa nanti pengganti saya adalah Mr. A, Mr. B, atau Mr. C gitu? Waktu itu saya belum sempat memberikan informasi, tapi nampaknya begitu saya memutuskan untuk tidak bisa melanjutkan ke kompetisi depan, di sini manajemen sudah antisipasi untuk skuad tim di kemudian hari. Dan pada saat itu yang saya tahu ada informasi bahwa Pasos berakhir kontrak dengan Borneo dan dia berminat untuk gabung di Persib. Dan nampaknya cocok dengan apa yang dibutuhkan Persib pada saat itu untuk ada pelatih goalkeeper di kompetisi mendatang. Jadi saat itulah langsung si Pasos di hire ya oleh Persib? Betul, sudah ada komunikasi nampaknya setelah saya memutuskan untuk enggak, manajemen mungkin udah mulai bergerak cepat untuk mengambil tindakan dan kebetulan gayung bersambut Pasos habis kontrak dan Pasos pun berminat untuk di Bandung sejak lama ya karena saya berteman dengan Pasos lama. Waktu itu dia sempat mengungkapkan saya suatu saat ingin di sini dan ingin di Persib. Pada saat itu saya ada Dejan Antonik masih di Persib. Dan dia main untuk di Borneo kalau nggak salah. Kita ketemu ada di salah satu rumah makan, kita ngobrol santai dan dia sempat bilang, "Wah, Bandung kayaknya kota yang indah segala macam, animo dan segala macam. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa melatih di sini." Itu ungkapan Pasos yang sudah Anda ketahui.
Tapi ketika Anda memutuskan mundur, Anda komunikasi nggak dengan Pak Sos nggak? Pak Sos, ini saya mau mundur, Anda ke Persib aja lah, buru-buru ngelamar gitu. Ya. Ada pembicaraan secara Kalau itu pribadi, belum, enggak? karena saya juga waktu itu tidak tahu persis kondisi kontrak Pasos dengan klub akhir. Tapi saya pernah bilang tidak ada yang nggak mungkin karena semua ini bisa apa namanya, kita bisa berganti. Saya waktu suatu saat bisa di tempat lain dan kamu bisa tempat di sini. Iya. Terus ini yang menarik juga nih, barangkali Bobotoh atau para pecinta Persib belum tahu nih. Anda punya kesempatan masuk ke Persib 2019, Ya. tapi hanya satu musim. Namun sebelumnya Anda selalu membuat lamaran ingin jadi pelatih Persib, tapi belum bersambut. Tapi ketika bersambut, ternyata hanya satu musim. Gimana? Ya, Anda itu- menyesal nggak akhirnya gitu kan? Artinya atau penyesalan tidak ada, tapi ya di sini situasi ya. Kadang-kadang antara keinginan dan kenyataan nggak selalu bersambut. Tapi yang penting upaya yang sudah saya lakukan, walaupun penantian lama, toh tetap obsesi saya pernah dibesarkan Persib dan sekarang saya masih bisa kontribusi untuk Persib di profesional. Hanya mungkin durasi yang tidak seperti yang kita harapkan lama. Tapi artinya obsesi itu sedikitnya sudah terobati. Terobati. Iya, ya saya masih bisa membantu Persib pada saat sekarang saya jadi pelatih. Meski hanya sejenak saja, padahal Anda pegang klub Pelita Jaya lumayan durasinya. Di tim nasional juga lumayan panjang ada durasinya. Ya itulah Persib selalu menarik untuk semua orang. Ya. Semua pemain bola atau pelaku sepak bola selalu ingin bagaimana merasakan atmosfer di Persib ini dengan animo, ekspektasi yang begitu besar dari supporter. Itu suatu hal mungkin yang challenge untuk banyak pelaku-pelaku bola. Gitu. Oh iya. Tapi mungkin nggak suatu saat nanti Anda kembali ke Persib, entah itu sebagai pelatih tim senior atau itu di akademi atau mungkin menjadi direktur khusus pelatih kiper gitu. Saya prinsip dalam hidup tidak ada yang nggak mungkin. Ya selama kita masih terus konsisten, minimal mengikuti, mengupdate ilmu segala macam. Ya dan mungkin juga regulasi juga nggak selamanya segala sesuatu masih bisa dimungkinkan. Apalagi namanya masih ada unsur kebijakan di pemerintah itu ada kebijakan. Ya siapa tahu suatu saat Persib yang ada di Kota Bandung, ya, Persib ada di Kota Bandung dan pemerintah daerah selalu berpikir apa yang bisa kita bantu. Kita punya kerjasama antara pemerintah daerah dengan Persib. Persib membesarkan Kota Bandung dan Kota Bandung juga membantu Persib. Siapa tahu bentuk bantuan pemerintah Kota Bandung yang mempersilahkan SDM-nya yang memang dibutuhkan oleh Persib. Kenapa tidak? Tidak. Saya betul. Artinya dengan situasi seperti ini, hubungan Anda dengan Coach Robert masih sangat harmonis. Ya, untuk prinsip saya yang berakhir adalah hanya kerjasamanya. Secara personality kami terus berkomunikasi karena ini hanya hubungan kerja. Mungkin saat ini kita berakhir, tapi secara pertemanan segala macam kita masih. Ya suatu saat kalau memang memungkinkan, kenapa enggak? Kita masih teman, kita masih sahabat, dan kita bekerja sama dan merasa cocok gitu. Ya mudah-mudahan ini masih bisa. Karena merasa cocok, itu sebab Anda dipanggil ketika Pasos masuk rumah sakit dan Anda diberi kewajiban, diberi tugas untuk melatih para kiper yang ada. Alasan dia begitu. Saya punya waktu nggak lama. Waktu itu kan persiapan mau kita main di Jogja ya, kita dilanjutkan di Jogja. Hanya punya waktu pendek dan kebetulan Pak Sos dalam kondisi pemulihan. Dia berpikir saya harus cari segala sesuatunya harus running. Siapa lagi? Satu pertimbangannya saya sudah tahu semua tentang Persib dan kiper yang ditangani pun nggak banyak. Dan nggak banyak waktu lagi yang terbuang hanya untuk adaptasi dan segala macam. Kita bisa langsung running. Saya sama Pak Sos juga sudah dekat, kita komunikasi bagus. Ya, yang mungkin itu menjadi bahan pertimbangan dari Robert dan manajemen. Tapi mungkin nggak ketika misalkan kompetisi terus berjalan, Anda tetap dilibatkan di situ? Meski Pak Sos sudah kembali gitu ya? Saya pikir saya pernah berbicara sama Pak Sos, diskusi ya bahwa di klub-klub lain di Eropa itu suatu hal yang biasa. Pelatih itu lebih dari satu ya. Untuk pelatih teknik lebih dari satu, pelatih fisik lebih dari satu. Begitu juga pelatih penjaga gawang dia bilang. Kenapa enggak? Justru kita bisa lebih bersinergi. Misalnya
di Persib di sini kan ada pemain-pemain mudanya, ada pemain yang kita siapkan untuk kompetisi. Nah, dengan kita bisa berkolaborasi, kita bisa dua target ini kita bisa garap, begitu. Kenapa enggak begitu? Dan kita bisa berstimulasi melatih kiper justru bisa lebih maksimal karena kita berdua sekarang, secara konsep maupun secara pelaksanaan. Dan itu pernah kita bicarakan sama Pak Sos. Ya, karena di Indonesia mungkin belum umum, ya, belum umum. Bahkan ya Persib kan baru berapa tahun terakhir punya pelatih kiper. Sebelumnya nggak ada. Ya mungkin perlu waktu. Nggak menutup kemungkinan kalau memang dianggap itu sudah suatu kebutuhan, kenapa enggak? Saya selalu siap. Pada saat itu Anda punya feeling nggak, wah ini saya kembali lagi ke Persib nih, dan izin dari kantor itu ada gitu? Pada waktu itu ya, pada saat ada tawaran dari Persib, permintaan dari Persib untuk meminta bantuan saya untuk mengisi sementara waktu, yang saya pertama sampaikan adalah saya secara pribadi siap. Yang kedua, tolong bantu saya untuk memintakan izin kepada instansi saya. Nah, apabila itu bisa ditempuh, saya akan langsung segera. Nah, alhamdulillah waktu itu manajemen langsung respect menemui perwakilan pemerintah kota dalam hal ini wakil wali kota, kebetulan orang bola, Pak Yana paham betul, paham betul, dan Persib membutuhkan ini. Beliau mensupport dan mengizinkan saya untuk membantu Persib. Oh gitu ya. Artinya ke depan masih terbuka nih peluang itu. Seperti saya bilang tadi, nggak ada yang nggak mungkin, apalagi untuk Persib. Dan sepak bola adalah passion saya. Dan suatu saat kalau memang saya dibutuhkan, kenapa enggak? Saya masih menyenangi itu dan ada yang membutuhkan suatu hal yang ya ibaratnya gayung bersambut. Saya selalu menanti itu, ada kesempatan, kesenangan saya, apalagi ada pihak yang membutuhkan. Kalau Anda bilang passion, sepak bola ada passion, dalam hati Anda, dalam hati kecil Anda, tetap nih punya keinginan kembali ke Persib? Ya, intinya sekarang nggak hanya Persib, tapi dunia sepak bola tetap saya jalani. Saya tetap kalau memang ada kesempatan waktu, saya mengambil hak saya untuk ambil penjenjangan seperti ada license, peningkatan license segala macam. Karena saya berpikir saya masih bisa. Ya, alhamdulillah saya masih terakhir saya B license, dan untuk license goalkeeper saya udah goalkeeper level 1, dan ada beberapa undangan lagi yang masih, kalau memang saya mungkinan kenapa enggak, karena saya masih punya obsesi ada di bola. Dan saat ini pun walaupun saya tidak di Persib profesional, saya masih membantu lingkungan Persib walaupun itu hanya di level akademi. Tapi saya pikir justru itu yang lebih penting. Persib akan menjadi besar, tapi tugas saya sekarang membangun basic untuk Persib lebih baik lagi. Jadi saya garap sekarang di level development di sini. Toh tetap saya ada di dunia sepak bola. Artinya kalau saya boleh bikin kesimpulan, Anda tidak bisa mendirikan sepak bola sebenarnya? Ya, kurang lebih begitu. Karena saya bilang tadi passion saya sepak bola, hanya mungkin saya harus mensiasati antara bagaimana saya tetap bisa menjalankan kewajiban saya sebagai seorang ASN, dan saya masih bisa memaksimalkan waktu-waktu yang masih tersisa untuk hobi saya. Iya, tadi Anda betul, Anda harus mengutamakan ASN, profesi sebagai ASN. Tapi Anda juga tadi menyebut bahwa saya juga akan mengambil license. Ya. Artinya Anda tetap tidak bisa meninggalkan sepak bola, dan bila mungkin kalau tidak di Persib di tempat lain. Ya, sebetulnya kalau tawaran melatih yang terakhir ada dari Bali United, ada dari Tira, ada dari Bayangkara, sempat menawarkan begitu saya resign dari Persib. Tapi sangat ironis, Persib pun saya lepas, nggak mungkin saya yang lain untuk profesional saat ini. Tapi nggak menutup kemungkinan mungkin saat saya nanti setelah pensiun, artinya saya masih update, saya masih mengikuti semua perkembangan sepak bola berikut regulasi yang dipersyaratkan untuk seorang pelatih, begitu. Itu yang saya pikir, kenapa enggak kita masih prepare untuk itu. Oke. Ya. Oke, Bu Boto. Menarik sekali obrolan dengan Gatot, banyak ilmu yang kita dapat kita duga. Kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya.